Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam sehat selalu dalam kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus yang mengasihi kita semua. Haleluya. Sharing firman Tuhan, kali ini saya akan awali dengan sebuah cerita atau kisah ilustrasi. Ada juga yang mengatakannya cerita motivasi. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar atau membaca cerita inspirasi atau cerita motivasi yang saya maksudkan, karena memang ini merupakan cerita motivasi atau cerita inspirasi yang sudah cukup lama. Diceritakan seperti ini. Suatu ketika di suatu daerah atau di desa ada seekor keledai yang terperosok masuk ke dalam sumur mati. Artinya, atau pengertian dari sumur mati ini adalah sumur yang tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, ketika si sang keledai ini terjerumus atau terperosok masuk ke dalam sumur tersebut, dan ketika sang pemilik mengetahui bahwa keledainya masuk terperosok ke dalam sumur tersebut, ada rencana tersendiri, ada rencana dari si pemilik keledai ini untuk mengubur atau menanam saja si keledai tersebut dengan alasan yang pertama, sumur sudah memang seharusnya ditutup karena sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya lagi, karena dikhawatirkan akan membahayakan bagi orang yang lewat. Dan yang kedua, karena sang pemilik keledai yang sekaligus si pemilik sumur merasa bahwa keledai yang saat itu sedang terjerumus, terperosok masuk ke dalam sumur, peranannya sudah tidak dibutuhkan lagi, sudah tidak terlalu banyak dibutuhkan. Sehingga niat untuk atau rencana untuk mengubur hidup-hidup keledai tersebut terbersit di benak si pemilik keledai pada saat itu. Singkatnya, dia meminta bantuan dari para tetangga yang ada di sekitarnya pada saat itu, dan para tetangga bersiap untuk mengubur. Mereka mengambil skop untuk dimasukkan ke dalam sumur dengan tujuan menimbun. Nah, anehnya setiap sekopan tanah yang mengenai tubuh dari keledai, si keledai ini menggerak-gerakkan tubuhnya untuk menghindari atau dengan tujuan supaya tanah yang ada pada tubuhnya itu terjatuh ke bawah. Nah, seperti itu dia lakukan setiap sekopan tanah, sekopan demi sekopan yang mengenai tubuhnya, keledai itu selalu menggerak-gerakkan tubuhnya. Sehingga singkat cerita, sampai sumur ini tertimbun setengah. Ketika tanah sudah menutupi sumur, atau setengah dari sumur ini sudah tertimbun, muncul rasa heran, rasa kaget dari orang-orang yang menimbunnya saat itu. Tetangga-tetangga si bapak yang memiliki keledai, sang pemilik keledai ini juga kaget. Dan bahkan si bapak sang pemilik keledai juga ikut kagum, ikut terkaget-kaget. Mereka tidak menyangka tindakan dari keledai itu bisa seperti itu. Sampai pada akhirnya ketika sekopan tanah terakhir itu mulai mendekati timbunan atau mulut dari sumur tersebut, mulut atas maksudnya, si keledai melompat. Maka selamatlah sang keledai tersebut, selamat dari kematian. Dia terlepas dari ancaman yang mengancam dia pada saat itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya katakan tentunya kisah inspirasi ini atau cerita motivasi ini sudah tidak asing bagi kita. Tetapi ketika saya
mengingat atau ketika saya membaca ulang kisah inspirasi ini, saya teringat dengan satu ayat yang terdapat dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Wow. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kalau kita melihat tadi apa yang dialami sang keledai, ini memang hewan, tetapi kita bisa belajar dari cerita inspirasi ini. Entah ini kisah nyata atau entah ini hanya hasil dari imajinasi seseorang, tetapi yang jelas ada hal yang bisa kita pelajari dari kisah atau cerita inspirasi tersebut. Si keledai atau sang keledai tadi, ketika dia berhadapan dengan kesesakan, ketika dia mengalami kesesakan, dia tidak tawar hati, tetapi dia menghadapi masa-masa sukar tersebut, kesesakan tersebut dengan kekuatan yang dia punya. Sehingga pada akhirnya dia lolos dari apa yang disebut kesesakan. Setiap sakopan tanah itu merupakan ancaman tersendiri bagi dia. Itu merupakan kesesakan tersendiri bagi dia, tetapi kita lihat pada akhirnya dia lolos dari masa-masa kesesakan yang dia alami pada saat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata tawar hati dalam terjemahan lain itu memakai kata putus asa. Jika engkau putus asa pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sang keledai tadi tidak putus asa, dia tidak menyerah ketika ada sekopan tanah yang mulai menimbun dia. Dia tidak putus asa ketika dia menghadapi hal tersebut. Dengan kata lain, kalau dia tidak putus asa, maka muncul perjuangan dalam dirinya. Dia berjuang dan terus berjuang sehingga pada akhirnya dia menang atas perjuangan tersebut. Dia memenangkan perjuangan tersebut. Bagaimana dengan kita? Saya percaya kita juga mau belajar seperti apa yang dilakukan oleh keledai tadi. Kita tidak menjadi orang yang mudah putus asa. Kita tidak menjadi orang yang tawar hati pada masa kesesakan. Karena kita punya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini memang terkadang dibutuhkan jalan buntu supaya kita bisa mencari jalan ke atas, yaitu Tuhan. Seperti keledai tadi, kita dapat gambaran keledai itu berada dalam sumur. Ketika dia menghadap ke satu sisi, yang dia lihat tembok. Menghadap ke belakang, tembok. Dikelilingi penghalang, dikelilingi masalah. Tidak ada jalan keluar. Terkadang kita berhadapan dengan situasi seperti itu. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Sepertinya semua jalan buntu. Tetapi jangan lupa, ketika kita menghadapi jalan buntu dalam dunia ini, masih ada jalan ke atas, yaitu Tuhan. Karena Dia adalah jalan keluar bagi kita. Amin. Haleluya. Demikian juga kadangkala dalam hidup ini dibutuhkan tantangan dan peperangan supaya kita tahu makna perjuangan dalam kehidupan kita. Ketika kita berhadapan dengan masalah, ketika kita berhadapan dengan tantangan, saat itu
kita sedang belajar untuk mencari, merasakan makna perjuangan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Dan terkadang juga dibutuhkan masalah, atau dalam hidup kita ini terkadang kita butuh, bukan berarti kita mencari masalah, tetapi dibutuhkan masalah supaya kita bisa belajar cara mengatasi masalah. Tentunya kita percaya dalam menghadapi masalah, dalam mengatasi masalah, kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita butuh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya yang sudah Dia taruh dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan ketika ada masalah datang dan bahkan mengelilingi hidup kita, saat itu kita harus belajar untuk mengatasi masalah dengan cara melibatkan Tuhan di dalamnya. Dan saya percaya ketika kita melibatkan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya dalam kita menghadapi masalah, maka ada kekuatan ekstra yang kita alami dalam hidup ini. Haleluya. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi hari demi hari yang terbentang di hadapan kita, jangan pernah tawar hati pada masa kesukaran atau kesesakan, tetapi tetaplah semangat di dalam Tuhan, karena Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita, orang yang percaya dan mengasihi Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.